Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Cerita ini saya alami di tahun 2012. Perkenalkan, kami adalah pasangan yang baru jadian dan saling mencintai. Nama saya Adi, dan pacar saya panggil saja L. Di awal pacaran, saya adalah orang yang selalu ada untuk dia dan selalu mengantar jemput dia selama dia bekerja. Saya sendiri bekerja sebagai pedagang dan freelance, jadi cukup fleksibel waktu saya. 6 bulan sudah kita jalani hubungan ini, dan L tiba-tiba memutuskan untuk kos. Alasannya karena kasihan melihat saya yang jauh tiap hari bolak-balik antar jemput dia. Rumah saya di Cihamplas, Bandung, dan L di Bojong Soang. Padahal saya tidak pernah mengeluh untuk mengantar jemput dia. Dan kebetulan lokasi kos yang dipilih L adalah daerah Cipaganti. Alasannya adalah biar dekat dengan rumah saya. Jadi kalau ada apa-apa gampang katanya. 3 bulan dia kos di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah kosan. Dan sudah jadi tugas saya untuk mencari tempat yang baru. Akhirnya saya pun mencarikan tempat kos untuk dia di daerah Cihamplas. Beberapa kosan saya datangi, dan ya, akhirnya saya menemukan kosan yang menurut saya bagus dan nyaman untuk L. Jaraknya sekitar 1 km dari rumah saya. L pun mempercayakan sepenuhnya kepada saya, karena dia sangat percaya dalam hal apapun kepada saya. Ketika saya datang menemui pemilik kosan itu, saya dipertemukanlah dengan nenek yang umurnya sekitar 50-an atau lebih, dan saya pun diajak masuk oleh nenek itu. Kosan itu ada 3 lantai, dan di lantai 3 dan 2 terdengar suara berisik anak-anak muda, laki-laki dan perempuan. Tapi tidak di lantai 1. Di lantai 1 tidak terdengar suara sedikit pun. Hanya terdengar suara tetesan air di kamar mandi yang membuat suasana semakin sepi. Bentuk kosannya itu seperti huruf T. Kamarnya saling berhadapan. Ada 6 kamar yang berhadapan dan 2 kamar yang di ujung kanan dan kiri, bersebelahan dengan kamar mandi. Dan setiap lantai mempunyai kamar mandi di ujung kanan dan kiri. Setelah melihat-lihat, saya putuskan meminta kamar di lantai 2 karena lumayan ramai dan tidak terlalu jauh juga. Karena kalau di lantai 3, kasihan L terlalu jauh naiknya. Tapi dengan santai nenek itu bilang kalau di lantai 2 dan 3 sudah penuh terisi, hanya tinggal di lantai 1. Saya pun bingung karena harus saya putuskan cepat-cepat. Akhirnya saya putuskan mengambil di lantai 1. Tapi saya meminta kamar depan dekat gerbang masuk. Tapi nenek itu pun bilang kamar paling depan dua-duanya sudah terisi, cuman belum datang. Oke, aku pun minta kamar di tengah samping kamar di paling depan karena itu terlihat kosong juga. Dan nenek itu pun mengatakan hal yang sama, kalau kamar itu juga sudah diisi. Kata neneknya cuma ada 1 kamar, yaitu paling ujung sebelah kanan dekat kamar mandi. Tak ada pilihan lain, saya ambil kamar itu. Pikirku tak apalah, toh ternyata kamar di lantai 1 juga nantinya akan penuh. Berarti nanti juga akan ramai di lantai sini. Jujur dalam hati, saya pun merasa sedikit merinding berada di lantai ini. Tapi entah kenapa, di sisi lain saya pun merasa tertarik dengan kosan ini. Akhirnya saya pun membayar kamar itu untuk 1 bulan pertama. Dan salahnya saya tidak memperlihatkan terlebih dahulu kondisi kosan itu kepada L. Karena saya pikir L pasti akan setuju-setuju saja. Setelah membayar, saya pun bilang pada nenek tersebut akan menempatinya malam ini juga. Dan hari itu adalah hari Kamis. Posisi saya waktu itu adalah sore hari sekitar pukul 17. Nenek itu bengong sambil mengiyakan. Pandangan nenek itu masih saya ingat sampai sekarang.
Pandangannya polos dengan mata sedikit melotot dan senyumnya yang sedikit misterius, seperti menyembunyikan sesuatu yang jujur, saya merinding. Karena masih terbayang kejadian itu. Akhirnya sekitar jam 21 kami pun berkemas untuk pindahan dan sampailah di kosan yang baru sekitar pukul 22. Kenapa kita pindahan di malam hari? Karena L pulang kerjanya pukul 20. Lanjutlah kita menurunkan barang-barang dan saya dibantu oleh 2 teman saya dan L hanya membawa barang yang ringan-ringan saja. Ketika saya dan teman saya mau memasukkan barang ke dalam kosan, nenek itu sudah ada di depan gerbang kosan sambil membuka kunci gerbang karena gerbang itu dikunci gembok. Nenek itu menatap saya dan berkata, "Dik, jangan berisik ya, pindahannya, kasihan yang lain." Saya pun mengiyakan. Logikanya karena memang sudah pukul 22. Tak butuh waktu lama, setelah setengah jam, akhirnya semua barang pun telah masuk kamar. Karena barang L hanya sedikit waktu itu. Setelah 2 teman saya pergi, kami pun menata barang-barang dan akhirnya selesai juga. Sambil duduk saya menatap wajah L. Kenapa dia tak seceria sewaktu menempati kos sebelumnya? Pikir saya mungkin dia lelah karena pulang kerja juga. Sambil merokok teringat kembali dengan perkataan si nenek tadi. Sewaktu dia bilang, "Jangan berisik, kasihan yang lain." Kenapa nggak boleh berisik ya? Di lantai 1 kan cuma ada kita. Dan kamar yang lain itu kan kosong. Terus di lantai 2 dan 3 malahan berisik banget. Tapi ya sudahlah, saya nggak mau pikir macam-macam. Kita pun akhirnya ngobrol sambil melepas lelah. Dan akhirnya El pun menanyakan kepada saya, "Yang, kenapa kamu pilih kosan di sini?" "Ya karena saya nyaman sih menurut aku." El pun merengutkan wajahnya seperti ada yang mau dikatakan pada saya, tapi dia takut untuk mengatakannya. Setelah lama kita ngobrol, akhirnya aku pun berpamitan pulang pada El. Tapi tak seperti biasanya, El meminta saya untuk menginap malam ini. Karena di kosan yang sebelumnya pun dia tak pernah meminta saya untuk menginap. Akhirnya aku pun mengiyakan karena L saat itu memelah sekali wajahnya. Karena lelah, L saat itu cepat sekali tertidur dan saya masih terbangun, hanya merokok sambil menonton TV. Tak terasa waktu pun menunjukkan pukul 2 dini hari dan jujur suara tetesan air di kamar mandi sebelah kamar saya itu sangat mengganggu. Karena menurut mitos, tetesan air di kamar mandi itu mengundang makhluk halus. Dan saya pun keluar kamar untuk membetulkan keran itu. Dan hasilnya, sial, kerannya emang sudah rusak, jadi tidak bisa ditutup dengan rapat. Akhirnya saya pun memutuskan untuk tidur. Pagi pun tiba, dan saya bersiap-siap untuk mengantarkan El kerja. Selagi El bersiap-siap di kamarnya, saya pun menunggu di luar dan bertemu si nenek. Si nenek pun senyum lalu berkata, "Dik, nenek lupa mau kasih tahu kalau kamar mandi yang sebelah adik itu untuk cuci-cuci dan yang sebelah kiri sana itu untuk mandi." Saya bilang iya dan mengiyakan perkataan si nenek. Selama perjalanan mengantarkan El kerja, saya berpikir kenapa kamar mandinya harus dibedakan ya? Padahal nggak ada yang beda dengan kamar mandinya. Dua-duanya punya bentuk dan isi yang sama. Ada bak, gayung, dan ember. Hanya lampu saja yang membedakan. Lampu kamar mandi yang ada di sebelah kamar L, yaitu lampu dengan watt yang kecil dan warna kuning. Sedangkan lampu kamar mandi sebelah kiri sangat terang dan berwarna putih. Saya pun mulai heran dan ingin menanyakan, tapi ya sudahlah, saya nggak mau ambil pusing. Di hari kedua, L tidak merengek lagi untuk meminta ditemani. Pikir saya mungkin dia sudah mulai nyaman dengan kamar barunya. Saya pun pulang dan kita hanya ngobrol di BBM sampai dia tertidur. 1 minggu berlalu. Pada hari Senin itu seperti biasanya, saya pulang ke rumah setelah mengantar L ke kosannya. Kita chat seperti biasanya, sampai L tertidur. Tapi tiba-tiba L menelpon saya sekitar pukul 2:30 pagi. Dengan nada yang sangat ketakutan. Dia hanya bilang, "Sayang, kamu cepat kesini." Dengan perkataan yang sangat tergesa-gesa.
Saya pun kaget dan langsung tancap gas menuju kosan. Setibanya di sana, saya melihat wajah L yang teramat pucat dan mata yang terlihat jelas sekali menyimpan ketakutan. Saya pun membawakan air dan mencoba menenangkan L. Setelah dia tenang, saya pun menanyakan, "Kamu kenapa?" Dengan sabar saya menunggu jawaban L yang terlihat masih syok. Akhirnya dia pun menceritakan bahwa ketika dia tidur, dia terbangunkan oleh suara orang yang mandi di kamar mandi yang tepat berada di samping kamarnya. Dan suara orang mandi tersebut sangat berisik dan terdengar sangat kasar sekali ketika mengambil airnya. Makanya sampai L terbangun. Tapi hanya sekitar 10 detik. Setelah itu, suara itu tidak ada. "Aku takut sayang, karena di lantai ini cuma ada aku yang tinggal." Saya pun mencoba menenangkan L, meyakinkan bahwa kejadian itu hanya mimpi. "Kamu terbawa mimpi sampai kamu terbangun." Akhirnya saya pun tidur menemani dia malam itu. L pun membangunkan saya karena sudah pagi. Dia pun mandi di kamar mandi sebelah kiri, sesuai aturan si nenek. Dan saya masuk ke kamar mandi di sebelah kanan, karena hanya mau cuci muka saja. Saat saya masuk di kamar mandi, yang pertama terlintas di pikiran saya adalah kejadian semalam. Saya pun melihat lantai kamar mandi yang masih kering dan gayung yang masih tersimpan di atas bak mandi, dan airnya pun masih terisi penuh. Saya berpikir di kamar mandi, kalau memang semalam ada yang mandi, setidaknya lantainya harus masih basah. Berarti tebakan saya benar bahwa L semalam hanya bermimpi. Saya pun menceritakan di kamar mandi tadi kepada L, dan akhirnya L pun berpikir sama, bahwa mungkin dia hanya bermimpi. Hari pun berlalu. Hari itu hari Jumat dan saya kembali bertemu dengan si nenek. Tidak ada kata dari si nenek, hanya senyum yang dia berikan saat itu. Tapi entah kenapa saya langsung berpikir, kenapa si nenek itu hanya datang ke tempat kosan setiap hari Jumat, dan kamar yang dibersihkan itu hanya kamar yang sejajar dengan kamar L, yang hanya terhalang oleh kamar mandi. Terus kenapa kamar yang lain tidak dibersihkan? Bahkan lantai di depan kamar pun tidak disapu dan dipel, sangat kotor sekali. Bahkan masih saya ingat ketika L pertama menempati kamar yang dulu. Kamarnya itu sangat kotor sekali. Saya jadi bingung kenapa hanya kamar itu yang dibersihkan. Dalam hati semoga L tidak memikirkan apa yang saya pikirkan, karena nantinya takut dia parno. Hari pun berlalu dan kejadian hari Senin kemarin terulang lagi. L menelpon saya kembali. Saat itu dia sambil menangis. Saya pun langsung tancap gas kembali ke kosan L. Dan waktu kejadiannya sama persis seperti minggu kemarin, pukul 2:30 pagi. Setibanya saya di kosan, L langsung memeluk saya sambil menangis dan berkata, "Aku mau pindah." Saya coba kembali menenangkan dia, menanyakan apa yang terjadi. Dia lalu bercerita bahwa dia mendengar suara orang mandi lagi. Bahkan bukan hanya mandi, kata dia. Suara itu diiringi dengan orang yang berbicara bahasa Jawa. Seperti berbicara sendiri, tutur L. Dan L tidak mengerti bahasa itu karena kita orang Sunda. Akhirnya aku membawa L keluar dan kita mencari tempat nongkrong yang masih ramai saat itu. Kita pun menenangkan diri sambil meminum kopi. Dan L pun tetap kekeh ingin pindah. Aku pun mengiyakan keinginan dia dengan syarat kamu harus sabar agar saya bisa mencari kosan yang lebih baik. Dia pun setuju, tetapi dia pun meminta agar saya menemani dia tidur selama belum menemukan kosan yang baru. Saya pun mengiyakan. Hari Jumat seperti biasa, di pagi hari saya pun bertemu kembali dengan si nenek. Dan benar, dia hanya membersihkan kamar yang itu saja. Saya pun memberanikan diri untuk menanyakan, karena kesal juga kenapa hanya membersihkan kamar itu saja. Dan ingin menanyakan juga mana penghuni yang lain, yang katanya sudah booking kamar-kamar di lantai 1. Saya pun mendatangi si nenek yang ada di dalam kamar itu. Dan ketika saya masuk ke kamar itu, bulu sekujur badan aku tuh merinding. Yang aku lihat di kamar itu adalah ranjang, lemari dan kursi kecil. Padahal kamar L sendiri tidak diberi ranjang. Belum sempat memanggil si nenek sudah berbalik ke arah saya.
sambil matanya melotot, wajah yang sangat marah, dan berkata, "Keluar kamu," sambil berteriak. Saya pun kembali keluar dan nenek itu pun ikut keluar sambil berkata, "Ngapain kamu masuk-masuk?" sambil menunjuk muka saya. Nenek itu berkata lagi, "Cepat kamu pergi." Saya pun bergegas pergi dan tidak menceritakannya pada L. Tak terasa hari Senin pertama, saya menginap di kosan L pun tiba. Rasa takut dan penasaran pun bercampur aduk. Saya lihat L yang sudah terlelap tidur dan saya mencoba untuk menguatkan mata saya agar tetap terjaga. Waktu menunjukkan pukul 2:15. Dengan jelas saya mendengar suara gerbang terbuka. Saya hanya berpikir itu adalah anak yang kos di lantai 2 atau 3. Tetapi ternyata tebakan saya ternyata salah. Tak ada suara langkah kaki menginjak tangga. Padahal tangga itu tangga besi dan sangat berisik jika ada yang lewat di situ. Saya masih menunggu sembari bergetar seluruh tubuh saya. Tak lama kemudian benar yang L katakan, suara orang mandi tersebut terjadi. Tak hanya itu, suara itu diiringi rintihan suara wanita yang menangis kesakitan. Dan sepertinya sangat sakit sekali. Luka orang yang mandi tersebut. Keringat saya pun bercucuran. Padahal kalian tahulah udara di Bandung seperti apa. Apalagi di waktu itu. Tak lama El pun bangun seperti biasa dan langsung memeluk saya. Kami pun saling berpandangan dan mencoba menguatkan satu sama lain. Karena jujur, saya pun merasa takut setakut-takutnya. Tak lama suara mandi itu pun berhenti. Kami pun lega. Tapi tak lama kemudian terdengar suara seseorang mengetuk pintu kami. Kami pun kaget dan hanya bisa diam di pojok kamar sambil berdoa. Suara orang mengetuk pintu itu semakin keras diiringi suara badan yang sesekali jatuh ke ubin. Seperti orang yang ingin berdiri, tapi terjatuh lagi. Tak lama kemudian suara itu pun hilang dan kami yang ada di dalam kamar hanya bisa berdoa dan saling menguatkan. Setelah kejadian itu kami pun tidak tidur sampai pagi. Tenang rasanya melihat matahari terbit setelah terang dan ada beberapa orang di lantai atas yang turun untuk membeli sarapan dan berangkat beraktivitas. Kami pun berani keluar dan saya pun memberanikan diri untuk melihat kondisi kamar mandi tersebut. Dan hasilnya kamar mandi tersebut masih tetap kering, seperti tak ada kejadian apa-apa. Dan saya pun masuk ke kamar mandi di sebelah kiri. Dan saat itu juga kamar mandi yang saya masuki menjadi bau anyir yang sangat menyengat. Tak berlama-lama saya pun keluar, tapi anehnya El tidak mencium sedikit pun bau anyir tersebut. Setelah kejadian tersebut saya memutuskan untuk mempercepat mendapatkan kosan yang baru. Dan saya pun dibantu oleh teman saya mencari kosan yang baru. Akhirnya saya pun menemukan kos-kosan yang baru dan sangat lebih baik. Dari segi bangunan dan suasana dan dari penghuninya yang sangat ramah-ramah. Dan letak kosan itu tak jauh, hanya beberapa sekitar 200 meter dari kosan L. Tak pikir panjang saya pun langsung membayar uang sewa kos. Tetapi sialnya, kosan yang baru hanya bisa ditempati di hari Rabu depan, karena penghuninya baru akan pindah di hari Rabu depan. Akhirnya di saat pulang menjemput L kerja, saya pun membawa L ke tempat kosan yang baru agar dia lihat. Dan alhamdulillahnya dia sangat cocok sekali dan sangat sumringah. Tapi ada yang mengganjal di hati kami, karena L baru bisa pindah di hari Rabu depan, yang artinya kita harus melewati hari Jumat dan Senin lagi. Akhirnya saya pun membujuk L untuk pulang dulu ke rumahnya. Tak apalah, saya bolak-balik jauh ke rumah untuk antar jemput dia. Tapi dia menolak dan dia berkata, "Tak apalah, kita di kosan saja karena si hantu itu hanya datang di hari Senin saja." Saya hanya menggelengkan kepala sambil mengiyakan. Pulanglah kami ke kosan dengan perasaan tegang. Dan benar kata L, setelah kejadian hari Senin, di keesokan harinya memang tidak terjadi apa-apa. Tapi tidak di malam Jumat. Di malam itu kami sudah tertidur lelap dan tiba-tiba kami terbangun oleh suara. Ya, tidak lain tidak bukan suara orang mandi itu muncul kembali dan sangat keras sekali cara mengambil airnya. Seperti orang yang sedang buru-buru
dan diiringi rasa kesakitan itu lagi. Saya mencoba menyalakan handphone dan memutar lantunan ayat kursi yang saya download tadi siang. Saya colokkan ke speaker dan saya sedikit keraskan suaranya. Dengan penuh rasa takut saya pun memberanikan diri untuk mengintip di lubang kunci dengan rasa takut dan tubuh yang sangat bergetar. Dan benar saja, ternyata yang saya lihat itu benar-benar membuat kaki ini lemas dan seolah sulit untuk membuka mulut untuk teriak. Seumur hidup saya baru kali ini melihat langsung seperti apa bentuknya makhluk halus itu. Saya dengan jelas melihat seorang wanita keluar dari kamar mandi dengan memakai baju tidur berwarna putih sambil memegang leher dengan kedua tangannya. Wajahnya tidak jelas karena membelakangi. Yang jelas rambutnya terlihat basah seperti habis diguyur air. Dan benar, ternyata wanita itu masuk ke dalam kamar yang nenek itu sering bersihkan. Saya pun beranjak dari pintu ke atas kasur dengan mulut yang sulit sekali untuk berkata. Saya mencoba menenangkan diri kembali, lalu saya bercerita pada El tentang apa yang saya lihat. Seperti biasa, matahari dan suara teman-teman di kosan membuat kami sangat lega. Dan di pagi harinya, ketika kami hendak keluar, kami kembali bertemu si nenek. Dan si nenek menunjukkan wajah sinisnya pada kami sambil berada di kamar itu. Kami pun mempercepat jalan kami dan cepat-cepat untuk pergi. Di siang harinya saya mendapat pesan dari El bahwa dia pulang lebih cepat, yaitu pukul 15. Saya pun berangkat menjemput dia dan kembali membujuk dia untuk pulang dulu ke rumahnya. Tapi jawabannya kembali membuat saya kesal karena dia itu tetap ingin di kosan. Saya pun mulai kesal, tapi belum saja saya memarahi dia, dia sudah berkata, "Kita pulang ke kosan dulu saja, nanti malam jam 21 aku mau dijemput teman aku, Mindy. Aku ikut menginap di rumahnya." Dan jawaban itu pun membuat saya sangat tenang, karena dengan begitu saya pun akan pulang ke rumah saya sendiri. Tibalah kami di kosan pukul 16. Entah kenapa kami sangat ngantuk, mungkin karena lelah, dan akhirnya kami pun tertidur pulas. Tak terasa saya pun terbangun pukul 20 dengan kepala pusing, hati tidak enak dan badan yang lengket karena belum mandi. Hati saya nggak karuan karena memang kalau tidur melewati maghrib itu memang pamali kata orang tua. Akhirnya saya pun membangunkan El karena dia masih memakai seragam kerjanya. Dan juga jam 21 dia akan dijemput temannya untuk menginap di tempat temannya. Dan ketika saya bangunkan, "Sayang, bangun, udah jam 8 nih." Tiba-tiba yang terjadi, dengan suara keras El tertawa dengan mata melotot. Serentak saya loncat ke belakang karena kaget. Setelah itu El membalikkan badannya menjadi posisi bersujud sambil menangis dan tertawa. Saya yang ketakutan menjadi panik karena tidak mungkin juga meninggalkan El. Akhirnya saya pun teriak minta tolong sambil membukakan pintu. Untungnya ada anak-anak kamar atas yang mendengar dan turun. Dan mereka membantu memegangi El yang meronta-ronta. Dan kata-kata yang keluar dari mulut El itu masih saya ingat sampai saat ini. "Aku tidak akan melepaskannya sampai dia datang ke kuburanku." Akhirnya salah satu dari anak kosan pergi dan tidak lama kemudian dia datang dengan si nenek dengan membawa beberapa lembar sapu lidi. Dan si nenek pun menempelkan sapu lidi tersebut ke badan El. Dan akhirnya El pun terbujur, lemas sambil menangis. Aku pun memeluk dia. Setelah kejadian itu si nenek pun pergi tanpa mengucapkan apapun. Dan El diberikan minum sambil ditemani oleh beberapa anak perempuan di kosan itu. Saya pun keluar kamar dan bergabung dengan anak laki-laki lain yang wajahnya mereka sudah terlihat jelas ingin banyak menanyakan sesuatu pada saya. Dan saya pun menceritakan semua kejadian yang saya alami. Mereka terlihat sangat shock karena kata mereka tidak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Memang kamar di bawah selalu kosong, kata mereka. Dan kalaupun ada yang mengisi, tetapi tidak pernah terjadi apa-apa. Tak lama Mindy pun datang untuk menjemput El dan dia pun pergi bersama Mindy. Saya pun berpamitan pulang kepada teman-teman kosan. Dan di hari Sabtu seperti biasanya, saya menjemput El dan kali ini dia nurut untuk pulang ke rumah.
Karena aku bilang biar saya yang urus pindahannya nanti. Kamu nanti tinggal tempati saja kosan yang baru. Kamu gak usah balik lagi ke sana, kataku. 2 hari berlalu, saat itu hari Senin. Ada salah satu teman lama saya menghubungi saya dan kami saling bercerita di telepon. Dan baru saja saya ingat bahwa rumah teman saya itu tak jauh dari tempat kosan angker yang L tempati. Saya pun berniat datang ke rumah teman saya dan akhirnya setelah ngobrol ke sana kemari, saya baru bilang bahwa pacar saya itu kos di daerah sini juga. Di mana? Tanya temanku. Tuh di dekat pintu masuk ke jalan sini, jawabku. Dia pun mengerutkan dahinya dan saya belum bercerita apa-apa tentang kejadian yang saya alami. Tak lama dia mengajak menunjukkan kosan saya itu. Kebetulan sekali karena saya pun mau ke sana. Karena ada barang yang mau saya ambil di kamar kosan. Tak lama kami berjalan sampailah kami dan saya menunjukkan kosan saya itu. Teman saya hanya menatap mata saya. Yuk masuk, ajak saya pada teman saya. Serius ini kosannya? Iya. Kami pun masuk dan kami pun berjalan. Teman saya terlihat takut sekali ketika memasuki gerbang kosan, apalagi ketika melewati kamar yang sering dibersihkan si nenek itu. Dia terlihat berjalan menjauhi dari kamar dan seolah-olah tidak ingin melihat saya. Saya pun mengambil barang saya di dalam kamar L dan teman saya dengan terburu-buru mengatakan, "Yuk cepet, jangan lama-lama." Dari matanya terlihat jelas perasaan takut dan seperti ada yang lain yang ingin dia sampaikan pada saya. Karena memang suasana kosan itu di siang hari pun sangat menyeramkan, sangat sepi seperti lorong rumah sakit. Benar sekali, tanpa saya tanyakan, teman saya sudah langsung bercerita dan menyuruh untuk saya cepat-cepat pindah dari situ. Teman saya pun menceritakan bahwa kosan itu adalah tempat bunuh diri seorang mahasiswi di tahun 95. Dan yang lebih mengagetkannya lagi, kamar tempat bunuh dirinya itu adalah kamar di sebelah saya, yaitu kamar yang sering dibersihkan oleh si nenek. Dan perabotan yang ada di kamarnya itu adalah perabotan wanita itu yang sudah coba dibuang tetapi malah menghantui si pemilik kosan. Dan akhirnya disimpanlah di situ. Dan kamar mandi yang ada di sebelah saya adalah di mana wanita itu sering disiksa oleh pacarnya sebelum dia menggantungkan dirinya. Dan memang hari Senin kejadian gantung diri itu terjadi. Dan kata teman saya, kamar di lantai bawah memang tak pernah diisi. Teman saya pun tidak tahu persis, yang jelas jika kamar itu lupa tidak dibersihkan di hari Jumat, arwahnya suka menampakkan diri di depan gerbang kosan kepada warga. Dan nenek itu adalah orang yang bisa mengendalikan arwah gentayangan tersebut. Dan dia bukan pembantu di kosan tersebut. Nenek itu hanya membersihkan kamar itu. Sudah lama pemilik kosan tersebut mempercayakan pada nenek tersebut karena arwah tersebut tidak mau dipindahkan dari tempat itu. Dan baru saya ingat bahwa saya pun dulu sempat mendengar kejadian bunuh diri itu. Tapi karena saya dulu masih kecil, jadi tidak terlalu menghiraukan. Di hari Rabu siang saya pun dengan beberapa teman saya yang membantu pindahan dari kosan itu membawa barang-barang L. Setelah semuanya selesai, saya pun menjemput L dari rumahnya dan membawanya ke kosan yang baru, yang lebih baik. Saya pun menceritakan apa yang saya dengar dari teman saya tersebut. Dan L sangat kaget dengan wajah yang melongo. Dan L pun teringat sesuatu yang belum atau lupa dia ceritakan pada saya. Yaitu ketika dia pertama pindah ke kosan itu, dia sedang keadaan haid atau datang bulan. Dan karena cerobohnya dia mengaku pernah membuang pembalut ke kamar mandi tersebut. Karena dia pikir nggak ada orang yang memakai kamar mandi itu lagi selain dia. Dia pun sempat lupa sampai keesokan harinya dia mau ambil kembali dan membuang ke tong sampah. Ternyata pembalut itu sudah tidak ada, kata L. Dan saat itu L tidak menghiraukan tentang pembalutnya yang hilang itu. Karena dia pikir katanya mungkin sudah ada yang membuangnya. Setelah pindah ke tempat yang baru, akhirnya L bisa tinggal dengan tenang dan nyaman, dengan lingkungan yang hangat dan penghuni yang menyenangkan. Tapi ternyata peristiwa tersebut belum berakhir sampai di sini. 1 bulan berlalu dan L sangat menikmati suasana kosan barunya dan sudah akrab dengan seluruh penghuni kosan, bahkan dengan ibu kosnya.
El pun sempat bercerita kepada ibu kosnya tentang kejadian yang dia alami. Dan El pun bercerita bahwa pernah membuang pembalut itu. Saat El menceritakan itu, ibu kosnya sempat memarahinya. Lebih tepatnya menasehatinya dengan tegas. Ibu kos itu bilang bahwa itulah akibat kejadian itu. Karena darah wanita haid itu sangat sensitif dengan makhluk halus. Makanya orang tua selalu bilang pada anaknya jangan sampai membuang pembalut sembarangan. Karena akibatnya memang benar terjadi. El pun mengaku sangat menyesal dan El pun tidak berniat membuangnya di situ. Setelah percakapan dengan ibu kosnya, itu El bercerita kembali kepada saya. Dan dia bilang masih merasa takut ada dampaknya nanti. Meskipun sekarang ini sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Setelah 1 bulan El tidak pulang ke rumahnya karena mungkin keasikan tinggal di kosannya yang baru dengan teman-teman yang bisa dibilang keluarga baru. Akhirnya El pun pulang ke rumahnya dan sudah pasti ditemani dengan saya. Setibanya kami di rumah El, orang tuanya menyambut kami dengan hangat, dengan melepas rindunya pada El. Jujur kita belum pernah bercerita sedikit pun tentang kejadian yang dialami saat itu. Karena takut nantinya El dilarang lagi untuk kos di sana sama orang tuanya. Dikala kita asik ngobrol bersama keluarganya, El pun hendak ingin tidur di kamarnya yang masih tertata rapi, karena yang selalu dirawat oleh orang tuanya. Yang, aku tidur sebentar ya, aku kangen sama kasurku, tutur El. Aku pun hanya menganggukkan kepala saja sambil tersenyum. Sudah 2 jam El tertidur dan tak lama kemudian terdengar suara El seperti merintih kesakitan. Kami pun bengong dan kami berpikir kalau dia mengigau. Tapi rintihan itu tidak berhenti dan kami pun mulai khawatir. Dan kami pun memutuskan untuk melihatnya ke dalam kamar. Tak butuh lama, ibunya El pun membangunkan El dengan menepuk-nepuk pahanya. El pun akhirnya terbangun dengan nafas yang terengah-engah, seperti sudah lari dari lapangan 10 keliling. Saya pun keluar dan mengambilkan minum untuk El. Lalu El dibawa keluar kamar oleh ibunya. Ibunya El itu bilang, "Neng, kalau mau tidur tuh berdoa dulu biar gak kena rep-repan." Yang El rasakan itu semacam pengap, sulit bernafas dan sulit untuk berbicara atau berteriak, padahal keadaannya seperti sadar, tidak sadar. Walaupun keadaan tidur, tapi dia bisa mendengar percakapan kita, tutur El. El tidak banyak bercerita saat itu, dia hanya melamun saja. Saya melihat wajahnya seperti ada yang tidak beres. Tak lama setelah itu akhirnya kami pun pamit pulang, dan di dalam mobil El hanya melamun saja. Sampai akhirnya saya pun menanyakan kenapa kepada El. "Yang, kamu kenapa? Kok dari tadi melamun terus?" Dan El pun hanya menjawab, "Gak apa-apa kok, hanya masih pusing saja selepas tadi bangun tidur." Dan saya pun tidak memperpanjang pertanyaan saya hanya membiarkan El menikmati lamunannya. Pikir saya dia sedang mengumpulkan nyawanya setelah bangun tidur. Akhirnya kami pun sampai dan saya mengantarkan El masuk ke kamar. Dan saya pun berencana duduk sebentar di kamarnya, hanya sekedar meluruskan kaki. Pandangan saya pun tertuju pada wajah El yang masih melamun. Aneh, kenapa dia masih melamun ya? Tanyaku dalam hati. Akhirnya saya pun menanyakan kembali dengan sedikit memaksa. Dan El pun akhirnya menjawab, "Yang, tadi saat aku tidur, aku bermimpi. Ada wanita yang menduduki perut aku sampai aku terasa pengap. Terus aku bertanya, apa yang membuat kamu melamun sampai sekarang? Itu kan hanya mimpi, Yang." El pun menjawabnya kembali dengan wajah yang terlihat ketakutan. Wajahnya mengingatkan saya ketika kejadian saat itu. "Enggak, Yang. Mimpi itu beda. Sosok yang menduduki itu adalah wanita yang seperti kamu ceritakan sama aku ketika kamu mengintip di lubang kunci saat itu. Wanita itu berpakaian putih seperti baju tidur. Dan rambutnya yang basah acak-acakan dengan membelakangi aku, tapi sambil melempar-lemparkan tanah ke arah wajahku." Saya pun kaget dengan cerita dari El dan saya mencoba berpikir positif bahwa mimpi itu adalah hanya bunga tidur dan El juga sudah tidak tinggal di kosan yang dulu lagi. Saya pun meyakinkan El bahwa itu cuma mimpi. Setelah lama kita berbicara, saya pun pamit pulang
untungnya tak sedikit pun terlihat dari wajah L rasa takut dari wajahnya. Ketika setelah saya meyakinkan dia bahwa itu hanya mimpi. Saya pun pulang dengan tenang, karena di kosan L sangat ramai dan hangat suasananya. Setibanya saya di rumah, saya pun jadi berpikir tentang mimpi yang L alami. Meskipun saya ingin berpikir positif, tapi entah kenapa otak saya selalu berpikir negatif. Dan, ya Tuhan, saya baru ingat bahwa hari ini hari Senin. Jantung saya pun jadi berdetak kencang. Kembali mengingat kejadian saat itu. Saya pun berdoa semoga tidak terjadi apa-apa dengan L. Dan syukurlah di pagi hari dan tidak ada BBM yang membuat saya cemas. Dan saya pun bergegas menuju kosan L untuk mengantarkannya kerja seperti biasa. Dan L sudah tidak terlihat melamun lagi. Hari pun berlalu. Saat itu hari Minggu dan tiba-tiba handphone saya berbunyi. Dan ternyata ibunya L yang menelpon. Dan mulailah percakapan kami. Adi, lagi di mana kamu? Lagi sama L apa enggak? Enggak mah, saya lagi di rumah. Oh baguslah, kamu bisa kesini enggak? Tapi kamu jangan bilang L kalau mama nyuruh kamu kesini. Kamu sendirian aja ya. Baik mah, saya ke situ sekarang. Saya tidak bisa menolak perkataan mamanya L. Maklum karena beliau adalah calon mertua saya. Tak butuh waktu lama, saya pun tiba di rumahnya L. Dan saya pun dipersilahkan masuk oleh mamanya. Dan disuguhi teh hangat. Karena memang saat itu hujan deras, jadi teh itu cukup membuat tubuh saya hangat. Tak lama kemudian mamanya L duduklah di depan saya dengan menatap mata saya. Saya pun menjadi takut dan berpikir apakah ada yang salah pada saya dan apakah saya akan dipisahkan dengan L. Adi, L apa kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Baik mah, malahan sangat baik. Apakah ada terjadi sesuatu pada L atau kalian? Saya dengan bingung menjawab, tidak mah, emang ada apa mah? Sepulangnya kalian waktu itu, mama mendengar suara kaki berjalan di kamar L. Seperti orang bolak-balik dan dengan keras menginjak kakinya ke lantai. Dengan suara ketawa kecil. Dan jelas itu suara wanita, tuturnya. Saya hanya melongo, kebingungan dan tak berkata-kata, hanya membayangkan. Dan bulu kuduk saya pun tiba-tiba merinding. Tatapan saya langsung tertuju pada pintu kamar L yang masih tertutup. Jujur, apa yang sudah kalian lakukan? Tak usah takut dengan mama. Saya pun akhirnya tak bisa menyembunyikan kejadian saat itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada mama. Dan mama pun menunjukkan wajah kagetnya tanpa kata. Setelah lama berdiam, akhirnya mama pun bicara. Dengan nada marah. Kenapa kalian tidak bilang sama mama? Saya pun hanya diam dan tak lama saya menjelaskan alasan tidak bilang sama mama. Dan mama pun hanya menggelengkan kepalanya. Dan hanya berkata, kamu jagain L, pastikan bahwa dia baik-baik saja. Saya pun mengiyakan dan meyakinkan bahwa saya akan sangat menjaga L. Saya pun pamit pulang dan mama hanya berpesan untuk cepat mengabarinya jika terjadi apa-apa. Akhirnya saya pun pulang dan tujuan saya yaitu kosan L. Karena kita sudah ada janji untuk pergi makan di daerah Dago. Kita pun pergi, saat itu kira-kira pukul 19 dan sampailah kita di tempat makan tersebut. Suasana resto itu lumayan sepi dengan lampu yang tidak terlalu terang, membuat suasana menjadi romantis saat itu. Kami pun makan sambil bercerita dengan asik. Dan saking asiknya, tidak terasa waktu pun menunjukkan pukul 23. Saya pun mengajak L untuk pulang karena sudah larut malam dan besok pun kerja pagi. Jalanlah kita ke parkiran. Parkiran saat itu sangat sepi, hanya ada 2 mobil dengan mobil saya. Setibanya kita di parkiran dan hendak akan masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba L bengong dengan menatap tajam ke dalam mobil. Tiba-tiba L memeluk saya dengan cepat sambil menempelkan wajahnya di dada saya. Jelas sekali dia sedang ketakutan. Dia hanya menunjuk ke arah dalam mobil tanpa melihatnya sambil berkata, "Yang, itu yang," sambil panik. Saya pun jadi ikutan panik karena memang saya tidak melihat apa-apa. Tak lama kemudian L pun terdiam dan masih dalam pelukan saya. Tiba-tiba L berbisik dengan suara yang berbeda tepat di telinga saya.
Dan bisikan itu adalah kata-kata yang saya dengar saat L kesurupan di kosan yang dulu. Kata-katanya itu, "Aku tidak akan melepaskannya sampai kau datang ke kuburanku." Dan saat itu saya juga membalikkan wajah saya dan wajah kita saling bertatapan dengan jarak kira-kira 5 cm. Dan untuk pertama kalinya saya melihat wajah L dengan sangat menyeramkan. Dia menyeringai dan melotot dan wajahnya tampak kusut sekali. Lalu kemudian dia pingsan dan saya yang masih memeganginya. Dan tiba-tiba dari kejauhan terlihat seseorang berlari menuju saya. Dan ternyata dia adalah tukang parkir. Dia membantu saya memasukkan L ke dalam mobil. Saya pun kembali bingung dan takut. Akhirnya saya menelpon mamanya L sesuai perintahnya dan menceritakan semuanya. Dan dengan sikap mamanya L pun berencana akan ke kosannya L malam itu juga. Tapi saya masih bingung untuk membawa L pulang dengan keadaan pingsan. Saya takut tiba-tiba terjadi lagi di dalam mobil dan saya takut nantinya akan mencelakai kita. Akhirnya saya pun menelpon teman saya agar dia datang ke resto itu bersama anak-anak yang lain. Tujuannya agar ada yang menemani saya di dalam mobil dan bisa membantu saya jikalau nantinya terjadi apa-apa. Belum juga teman-teman saya datang, L pun tersadar. Saya yang berdiri di luar bersama tukang parkir lalu masuk ke dalam mobil sambil memberi L minum dan menyuruh dia untuk beristighfar. Saya pun duduk di dalam mobil sambil memijit kepala L dengan pintu yang saya biarkan tetap terbuka dan ditemani tukang parkir. Karena saya yang meminta supaya tukang parkir itu tidak pergi dulu dan tetap menemani saya dengan berdiri di luar. Karena jujur saya sangat takut sekali karena di situ sepi sekali, hanya ada kami bertiga. Yang ditunggu-tunggu datang juga. Akhirnya teman saya dengan cepat memarkirkan mobilnya dan dengan segera keluar dari mobil. Dan tak banyak lama, sebagian teman saya pun masuk ikut bersama di mobil saya. Dan kami pun segera melaju pulang dan saya berpamitan. Dan berterima kasih kepada bapak parkir tersebut sambil memberikan uang lebih kepadanya. Karena saat itu dia seperti malaikat yang benar-benar datang untuk saya. Kami pun melaju pulang. Di jalan mobil saya berada posisi di depan dan mobil teman saya di belakang. 5 menit kami melaju, saya yang sedang ngobrol dengan teman saya yang ada di belakang. Tiba-tiba saya melihat posisi duduk L yang tersungkur ke pojok kiri mobil. Saya berpikir dia tertidur, tapi ada yang aneh dengan posisinya. Karena orang tidur tidak akan seperti itu tidurnya. Tubuhnya terlihat tak ada pertahanan, layaknya orang pingsan. Kami pun melihat L dengan heran. Saat itu juga saya berniat untuk membangunkannya. Belum saja tangan ini menyentuh tubuhnya L, tiba-tiba L tertawa cekikikan dengan keras, dengan mata yang tiba-tiba terbuka dan melotot, tetapi dengan tubuh yang masih tersungkur di pojok kiri. Serentak saya pun menginjak rem dan segera memegang tangannya, dan dibantu oleh kedua teman saya, yaitu Insi dan Wowo. Tetapi memang dasar orang yang kerasukan, tenaganya L kuat sekali, sampai kami pun kewalahan. Untungnya dosen dan Sansan segera keluar dari mobil yang satunya lagi. Dan mereka pun membantu memegangi L yang terus meronta. Dan saya yang kembali berhadapan wajah dengan L kembali takut untuk melihat wajahnya. Saat itu dia melotot dengan wajah marah dan bibirnya seakan ingin meludahi wajah saya. Tetapi tidak terjadi. Kami pun panik dan hanya berdoa sebisa-bisanya. Kebetulan saat itu di jalan sangat sepi. Tak ada orang karena memang sudah pukul 12:30. Hanya beberapa kendaraan saja yang lewat. Akhirnya L pun pingsan kembali. Dan saya sangat sedih melihat keadaannya saat itu. Saya hanya bisa berdoa agar dilepaskan dari masalah ini. Tak lama mamanya L pun menelpon dan berkata bahwa dia sudah sampai di Jalan Sihamplas. Karena mamanya L tidak tahu letak kosannya L di mana, hanya tahu daerahnya saja. Karena mamanya L belum pernah main ke kosannya L, jadi mamanya L saya suruh untuk menunggu di depan SMA 2 Bandung. Dan tibalah kami di Jalan Sihamplas dengan L yang masih dengan keadaan tidak sadarkan diri. Dan dari kejauhan saya sudah melihat mobil mamanya L yang terparkir tepat di depan SMA 2 Bandung. Saya pun turun dari mobil dan menghampirinya.
Dan yang saya lihat ternyata di dalam mobil itu banyak orang. Sampai omnya L pun ikut. Lalu mereka pun turun dan menghampiri L yang masih dengan keadaan pingsan di dalam mobil saya. Mamanya akhirnya menyuruh saya untuk memindahkan L ke dalam mobilnya. Sambil berkata, "Adi, L mama bawa pulang dulu ya, karena keadaannya sedang tidak baik." Dan dengan tegas saya pun mengiyakan perkataan mamanya. Tapi dalam hati saya tidak tega kalau tidak menemani L dengan keadaan seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri bilang pada mamanya untuk ikut ke rumahnya dengan alasan saya khawatir dan ingin mengetahui keadaan L selanjutnya. Dan tanpa berpikir panjang mamanya pun mengiyakan keinginan saya. Tiba-tiba teman-teman saya pun berkata bahwa mereka pun siap menemani dan membantu saya. Ucapan itu sangat membuat saya lega sekali. Kemudian saya pun memarkirkan mobil saya dan saya bergabung di mobilnya Sansan bersama Dosek, Wowo dan Insi. Kami pun berangkat ke rumahnya L. Tibalah kita pada pukul 1:30. Dan kami pun turun dari mobil untuk menggotong L yang masih dengan keadaan pingsan. Setibanya di pintu masuk, saat omnya membukakan pintu rumahnya, tiba-tiba suara dari dapur terdengar, seperti ada yang melempar alat dapur dengan keras. Kami pun kaget dan segera menidurkan L di kursi ruang tamu. Dan segera mengecek suara itu ke dapur, tapi ternyata tidak ada barang apapun yang jatuh. Mengapa kami menidurkan L di ruang kursi ruang tamu? Karena jika di dalam kamar, kami takut terjadi sesuatu kembali. Tak lama begitu L ditidurkan di atas kursi, tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat, L berdiri dengan tegap dan lurus dengan mata kosong melotot. Lalu perlahan menundukkan kepalanya sedikit sambil memegangi rambutnya dari samping yang panjang yang sudah acak-acakan. Tak ada suara saat itu yang keluar dari mulut L, hanya suara desahan nafas seperti orang yang sedang marah, dengan bentuk bibirnya yang menjadi monyong dan bergerak seperti sedang mengemut sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa di dalam mulutnya. Saat itu saya merasa takut dan kasihan sekali melihat pacar saya sendiri dengan keadaan seperti itu. Dan tiba-tiba mamanya L mendekati L sambil mengusap-usap kepalanya. Sambil menangis, mamanya berkata, "Siapapun kamu yang berada di dalam tubuh anak saya, cepat keluarlah. Karena saya ibunya tidak rela melihat anak saya seperti ini." Dan tiba-tiba L menggelengkan kepalanya. Dan saat ini dia sambil tertawa cekikikan, tapi tidak mengatakan sesuatu. Tidak ada yang berani mendekat saat itu. Hanya mamanya saja yang berada di dekatnya. Tanpa disadari, suara cekikikan L yang keras membangunkan para tetangga yang sedang tidur. Dan akhirnya para tetangga pun berdatangan ke rumah L. Tampak kaget tetangga pun melihat keadaan L saat itu. Akhirnya salah seorang tetangga pun memanggil orang pintar, yang kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh juga dari rumah L. Tak lama beliau pun datang dan menghampiri L. Dibacakanlah doa kepada L yang masih dengan keadaan berdiri lalu menjerit kesakitan. Kemudian dia kembali pingsan dan terdengar kembali suara barang yang dilempar dengan keras. Tapi kali ini berada di dalam kamar L, bukan di dapur lagi. Bapak yang menyembuhkan L pun berkata bahwa makhluk ini sangat kuat dan beliau pun tidak sanggup untuk menyembuhkan sampai total. Beliau hanya bisa menyembuhkan sementara saja, tutur bapak itu. Kami pun berterima kasih kepada bapak itu. Akhirnya kami pun mendekat. Saya yang tidak tega melihat keadaan L saat itu hanya bisa berdoa. Tak lama kemudian akhirnya L sadar dan dengan kondisi yang sangat kelelahan, yang teramat lelah. Kami pun semua berkumpul di ruang tamu untuk menunggu L. Dan tak lama suara azan subuh pun tiba. Dan tak begitu lama akhirnya matahari pun muncul. Itulah yang membuat hati saya tenang. Mungkin juga saat ini semua orang yang ada di sini merasakan hal yang sama seperti saya. Hari semakin siang. Semua orang terkecuali omnya L masih berkumpul di rumahnya L. Dan kami masih di ruang tamu saat itu. Ada yang tidur dan ada juga yang masih tetap terjaga. Saking seremnya suasana saat itu. Ke kamar mandi pun saya dan teman-teman saya harus saling mengantar dan menunggu di depan pintu kamar mandi. Terkecuali Insi dan Gozen.
Jika mengantar mereka pun harus ikut masuk ke dalam kamar mandi. Saking ketakutannya mereka. Kondisi L pun semakin membaik dan sudah terlihat normal seperti sedia kala. Tak lama kemudian omnya L pun datang lagi ke rumah dengan membawa seseorang yang baru saya lihat wajahnya. Dan setelah berkenalan ternyata dia orang yang mau mengobati L katanya. Diberikanlah L doa-doa dan air dari botol aqua sama orang itu. Lalu orang itu berkata, "Sudah, jangan takut, sudah saya pagari si Neng ini." Dan L pun menanyakan apakah saya sudah boleh pulang ke kosan pada orang pintar itu. Dan orang pintar itu pun menjawab dengan tenang, "Tentu saja boleh Neng, sudah saya bersihkan. Dan makhluk itu tidak akan mengikuti Neng lagi," katanya. "Karena sudah saya pagari di dalam rumah ini dan akan saya bakar sebentar lagi." Anehnya saya sedikit ragu. Dalam hati, masa sih segampang itu? Tapi ya sudahlah, mungkin dia benar. Semoga tidak terjadi apa-apa lagi. Akhirnya selepas maghrib kami pun pulang, karena L yang kekeh untuk cepat-cepat pulang ke kosannya. Mamanya hanya berpesan seperti biasa, "Tolong jagain L ya, dan cepat kabari mama jika terjadi sesuatu lagi." Saya pun mengiyakannya. Berangkatlah kami untuk pulang, dan tibalah kami di kosan L kira-kira pukul 20. Karena jalan sedikit macet saat itu. Kami pun masuk ke kamarnya sambil bercanda agar suasana menjadi cair. Tibalah pukul 21:30 dan teman-teman saya berpamitan untuk pulang pada L karena kelelahan. Tapi tidak dengan saya. Saya berencana akan tidur menemani L karena takut terjadi apa-apa. Tapi L malah bilang, "Gak apa-apa yang, aku tidur sendiri aja. Lihat nih kondisi aku udah baik banget. Dan aku pun udah gak ngerasa serem lagi karena udah dikasih doa sama si bapak tadi." Sambil tersenyum tuturnya. Saya pun merasa kesal dan jengkel dengan perkataan L tersebut. Dalam hati saya berkata, keras kepala sekali emang wanita ini. Dengan terpaksa saya pun mengiyakan permintaannya. Saya pun berpamitan pulang. Dan ketika saya baru keluar dari kamarnya L pun berkata dengan keras, "Nanti pagi kesini ya Yang, seperti biasa anterin aku kerja," katanya sambil tersenyum. Saya pun menganggukkan sambil tersenyum. Dan akhirnya saya pun pulang bersama teman-teman. Akhirnya sampailah saya di rumah. Dan iya, tujuan saya adalah tidak lain tidak bukan langsung lari menuju ke dalam kamar. Karena tubuh saya sudah sangat lelah sekali dan sangat merindukan kasur di kamar saya. Saya pun langsung berbaring ke atas kasur karena sudah merasa lelah sekali, sampai tidak sanggup untuk pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan kaki. Meskipun ngantuk, saya menyempatkan dulu untuk chat seperti biasa bersama L untuk memastikan bahwa dia sudah tertidur. Dan akhirnya, iya, chat saya pun sudah tidak dibalas lagi, berarti dia sudah tidur, pikirku. Tiba-tiba dengan kaget saya baru ingat bahwa hari ini adalah hari Senin. Saya pun kaget sendiri, takut terjadi sesuatu lagi. Saya pun paksakan mata ini untuk tetap terbuka karena takutnya L menelpon dan terjadi apa-apa. Waktu pun menunjukkan pukul 3 dini hari dan yang saya khawatirkan akhirnya tidak terjadi. Ternyata L tidak ada menghubungi. Akhirnya saya pun bisa bernafas dengan lega lalu tidur. Dan tidak lupa menyetel alarm pukul 7 karena saya mau mengantar L kerja seperti biasa. Alarm pun berbunyi dan saya pun terbangun dan bersiap-siap untuk pergi ke kosan sambil membawakan sarapan untuknya. Sesampainya di kosan, pintu kamarnya L masih tertutup, tidak seperti biasanya. Biasanya pintunya sudah terbuka sembari L bersiap-siap untuk pergi kerja. Tapi kali ini masih tertutup. Saya pun mengetuk pintunya, tapi tak ada jawaban dari L. Saya pun mengetuknya kembali dengan sedikit keras karena pikir saya pasti masih tidur. Tapi tetap tidak ada jawaban. Lalu saya ketuk lagi dengan lebih keras dan lama, tetapi masih tetap tak ada jawaban. Saya pun mulai merasa aneh dan khawatir. Akhirnya saya pun turun ke lantai 1 karena kebetulan kamar L ada di lantai 2. Akhirnya saya pun turun ke bawah ke lantai 1 karena kebetulan kamar L ada di lantai 2 untuk menemui ibu kos dan meminjam kunci cadangan kamarnya L. Setelah saya menemui ibu kos, saya pun dengan terburu-buru naik lagi ke atas bersama ibu kos yang membawa kunci cadangan kamar L.
dengan jantung yang berdebar dan perasaan yang campur aduk penuh kekhawatiran. Dan dibukakanlah pintu kamar L oleh ibu kos. Dan tiba-tiba, ya Tuhan, saya melihat L dengan keadaan duduk, tersungkur di pojok kamar sambil memeluk lututnya dan menundukkan kepalanya seolah-olah dia enggan melihat apapun. Saya pun dengan segera menghampiri dan memeluknya bersama ibu kos. Dan dia sepertinya syok berat karena telah melewati kejadian yang sangat mengerikan tadi malam. Saya hanya menebak dalam hati apa yang telah terjadi pada L. Dan ketika saya peluk dia memandang wajah saya dengan rasa takut, lalu dia pun memeluk saya sambil menangis. Kondisinya L saat itu sangat pucat, lesu, dan matanya yang sangat sayu. Dia hanya bilang, "Yang, aku capek." Berulang-ulang dia katakan begitu, sampai akhirnya saya pun menelpon mamanya L dan menceritakan keadaan L. Walaupun saya belum tahu kejadian apa yang telah L alami di malam tadi, karena saya pun belum berani bertanya apa-apa, karena kondisi dia yang sangat buruk saat itu. Saya pun lalu membawa L dengan cepat ke rumahnya kembali, dengan mengendarai mobil sangat kencang, tanpa mempedulikan apapun karena panik. Tak butuh waktu lama saat itu, dan tibalah saya di rumahnya L. Saya pun langsung menggendong L ke dalam rumah. Dan saat itu juga mamanya L langsung menangis melihat kondisinya seperti itu, sambil memeluknya. Akhirnya dengan rujukan dari saudara-saudaranya L pun disarankan untuk saudara-saudaranya untuk berobat ke daerah Garut. Karena kebetulan salah satu saudaranya ada yang mengenal seseorang di Garut yang bisa mengobati orang seperti L. Akhirnya tak tunggu lama kami pun pergi ke daerah Garut. Selama di perjalanan, L hanya melamun dan bersandar di mamanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hati saya berkata, berarti benar si bapak yang ngobatin kemarin itu cuma berbohong dan mengada-ngada. Setelah melewati beberapa jam perjalanan dan tibalah kami di sebuah desa di Garut. Turunlah kami dari mobil dan kami berjalan sedikit jauh dari parkiran menuju rumah orang yang dituju. Dan akhirnya tibalah kami di sebuah rumah yang asri, terlihat hangat dengan tanaman-tanaman yang hijau di depan rumahnya. Ketika kami berjalan, belum sempat pun kami mengucapkan salam, tiba-tiba sudah muncul seorang kakek di depan pintu dengan wajah yang ramah dan menyenangkan. Kami pun mengucapkan salam dan dijawablah oleh si kakek tersebut. Ketika langkah kami semakin mendekat untuk masuk ke rumah, tiba-tiba si kakek itu berbicara pada L. "Pergi kamu, mau ngapain kamu ngikutin anak ini? Pergi." Tutur kakek tersebut sambil berteriak. Kami pun kaget, dalam hati saya berkata, kakek ini sepertinya sudah mengetahui kejadian yang menimpa L. Si kakek pun akhirnya mendekat pada L dan membacakan doa di atas kepalanya L. Seketika itu pun L seperti merasa kesakitan, tapi tidak berteriak, hanya menyeringai. Akhirnya kami pun dipersilakan masuk oleh si kakek dan diajak ke sebuah ruangan kecil yang hanya bisa menampung sekitar 6 orang saja. Saya pun ikut masuk dan sebagian saudara L menunggu di luar. Belum saja saya menceritakan kejadiannya, kakek tersebut sudah berbicara dan menebak sesuatu yang telah terjadi pada L. Lalu kakek itu pun berkata, "Jangan dilama-lamain, kasihan ini, anak ini harus cepat-cepat diobati." Tak lama kemudian kakek itu pun memanggil makhluk itu dan memasukkannya ke dalam tubuh L. Dan suasana ruangan seketika menjadi dingin saat itu juga. Dan L menjadi berubah seperti orang lain. Tetapi kali ini L yang telah dirasuki makhluk itu menangis sambil membungkuk dan berkata, "Saya sakit hati sama anak ini. Anak ini sudah mengotori tempat saya." Sambil menangis terisak-isak tanpa air mata. Saya pun langsung teringat dengan pembalut yang L buang dan hilang di kamar mandi saat itu. Tak lama makhluk itu pun pergi dan saya menceritakan kejadian seluruhnya dengan terbata-bata pada kakek tersebut. Dan kakek itu hanya tersenyum lalu berkata, "Pergilah, temui nenek-nenek itu." Pikiran saya pun langsung tertuju pada si nenek penjaga kosan. Kakek itu kembali berkata, "Tanyakan pada nenek itu di mana makamnya." Saya pun ingat kembali perkataan L ketika kerasukan yang menyebut-nyebut makam.
Tak lama kemudian akhirnya L pun didoakan oleh kakek tersebut dan kami pun pulang kembali ke Bandung. Pesan si kakek, jika sudah diberitahu makamnya, cepat kita pergi ke makamnya. Sering jalan pulang keadaan L pun membaik setelah diberi doa oleh si kakek. Dan L pun mulai berbicara, dan di benak saya yang masih terpendam adalah menanyakan kejadian apa yang menimpanya malam itu. Akhirnya L pun bercerita bahwa ketika malam itu, ketika kita chat di BBM, ternyata L tidak tidur. Dan yang terjadi adalah L melihat sosok makhluk itu, dan yang mengerikannya makhluk itu menampakkan dirinya di depan matanya L. Dan makhluk itu berdiri di dalam kamar mandi, karena kebetulan kosan L yang saat itu kamar mandinya ada di dalam. Dan saat itu pintu kamar mandi dengan keadaan terbuka. Dan kata L, dia melihat dengan jelas wajahnya yang pucat, melihat dengan tatapan marah ke arahnya, dengan muka yang membiru dan lidah yang menjulur. Dan tak lama pintu kamar mandi itu tertutup dengan sendirinya. Lalu terdengar suara dari dalam memukul-mukul pintu kamar mandi tersebut. Lalu terbuka dengan sendirinya lagi pintu itu, dan muncul lagi makhluk itu. Kejadian itu terulang terus begitu sampai akhirnya terhenti setelah terdengar azan. Itu tutur L. L pun berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan berteriak pun sulit sekali rasanya. Yang bisa dilakukan saat itu hanyalah menutup telinga dan mata. Saya pun memegang tangannya sambil menguatkan dia dan membayangkan tersiksanya dia malam itu. Sedih sekali rasanya melihatnya. Dalam hati pun saya merasa geram dengan makhluk itu karena telah mengganggu orang yang saya sayangi. Dan ini sudah keterlaluan, pikir saya. Setibanya di Bandung, saya pun tidak menunggu lama. Saya pun langsung tancap gas pergi mendatangi kosan yang dulu L tempati untuk menemui nenek tersebut. Padahal hari ini sudah gelap dan waktu menunjukkan pukul 21:30. Meskipun ada terlintas rasa takut di benak saya ketika memasuki kosan itu, seketika itu juga bayangan kejadian yang dulu terjadi langsung terlintas di pikiran saya. Tapi kesembuhan L lebih penting saat itu bagi saya. Saya pun memberanikan diri mengetuk pintu tempat tinggal pemilik kosan tersebut yang berada di samping kosannya. Dan akhirnya nenek itulah keluar. Saya pun kaget dan takut melihat raut wajahnya. Nenek itu pun bengong melihat saya dengan aneh. Lalu saya pun memberanikan diri berkata, "Nek, masih ingat saya?" Dengan tegas si nenek menjawab, "Ya, saya masih ingat." "Ada yang mau saya tanyakan," tutur saya pada si nenek. Si nenek pun mempersilahkan saya duduk di kursi terasnya. "Kenapa, Dek? Kamu pindahan tidak bilang-bilang, tidak sopan," ucap nenek itu. Akhirnya saya berceritalah semua kejadian yang telah saya dan L alami. Nenek itu hanya tersenyum seperti menyepelekan saya, sambil menatap wajah saya dengan matanya yang misterius. Nenek itu kembali bercerita dengan nada yang keras dan raut wajah yang sangat marah. "Makanya, jadi orang tuh jangan jorok dan jangan seenaknya. Gali tuh sana, kamu bawa pergi sana." Sembari berkata gali, jari nenek itu sambil menunjuk ke arah kosan. Saya pun kaget dan bingung apa maksud si nenek. Saya pun dengan sopan menanyakan kembali, "Maksud nenek apa?" Lalu tiba-tiba saya kembali dikagetkan lagi. Nenek itu menjawab dengan suara kerasnya lagi, dengan bahasa Sunda yang kasar, yang artinya mungkin, "Ambil sana kamu kotoran pacar kamu, gali sana di bawah ranjang kamar si Marlina." Saya pun semakin bingung dan takut. Dan untuk ketiga kalinya saya menanyakan kembali, "Apa nek maksudnya? Saya tidak mengerti." Lalu dengan tanpa kata nenek itu pun menarik tangan saya dan membawa saya ke arah kamar tempat bunuh diri itu. Seketika ada angin kecil yang berembus dan badan saya langsung lemas seketika. Rasanya ingin lari dari tempat ini, tetapi tekad saya untuk menyembuhkan L lebih besar dari rasa takut saya. Lalu nenek itu menatap mata saya dengan melotot dan berkata, "Masuk kamu, gali di bawah ranjang itu, lalu kamu ambil kotoran pacar kamu." Saya pun hanya terdiam dengan perasaan dan pikiran yang bercampur aduk. Akhirnya saya pun berdoa dan memberanikan diri. Saya pun berjalan dengan perlahan ke depan pintu dan membukakan pintu kamar tersebut secara perlahan.
Ketika pertama kali masuk ke dalam kamar itu, sudah bisa dibayangkan seperti apa seramnya. Keadaan kamar tersebut gelap tanpa ada lampu dan bau apek yang sangat menyengat. Seluruh tubuh saya bergetar diiringi keringat yang keluar dari sekujur tubuhnya. Entah kenapa melihat ranjang itu sangat menyeramkan sekali. Saya terdiam cukup lama sebelum melanjutkan langkahnya. Seketika itu pun saya teringat kejadian saat itu ketika saya pertama kali melihat makhluk itu. Dan makhluk itu masuk ke dalam kamar ini. Campur aduk rasanya saat itu. Yang jelas saya takut sekali dan rasanya ingin pingsan. Setelah lama terdiam, saya pun melanjutkan langkah. Saya pun mulai menurunkan badan saya di samping ranjang tersebut dengan gemetar. Dan saya pun menyempatkan untuk menengok ke belakang saat itu, hanya untuk memastikan bahwa si nenek itu masih ada di luar sana. Dan ternyata si nenek masih berdiri di depan pintu kamar mengawasi saya. Setidaknya saya sedikit tenang dengan adanya si nenek di luar sana. Lalu saya pun mulai memasukkan badan saya ke bawah ranjang tersebut. Dengan tubuh yang bergetar semakin kencang. Sungguh perasaan yang sulit saya ungkapkan. Rasa takut itu sudah berada di puncaknya. Kalau dihitung dari level 1 sampai 10, rasa takut saya itu sudah ada di level 10. Saya merasakan kesemutan di bagian kepala saya, saking takutnya. Dan ketika saya sudah berada di bawah ranjang tersebut, saya pun akhirnya menemukan satu kotak ubin yang sudah terlepas dan hanya tinggal tanah saja. Lalu saya tak menunggu lama, saya pun menggalinya. Akhirnya saya menemukan apa yang menjadi penyebab pada kehidupan kami. Saya melihat sebuah pembalut yang sudah tercampur dengan tanah dan darah yang masih menempel pada pembalut tersebut. Dengan cepat saya pun mengambilnya tanpa rasa jijik. Dan kenapa saya harus masuk ke dalam ranjang dan tidak menggeserkan ranjang tersebut? Karena ranjang tersebut sudah dipatenkan dengan dinding temboknya, jadi tidak bisa digeser-geser. Jenis ranjang itu ranjang besi. Kalian kalau anak 90-an pasti tahu ya ranjang besi seperti apa. Tetapi tanpa kasur di atasnya. Dan ketika saya mencabutnya, dapat juga akhirnya, gumamku dalam hati. Saat saya berhasil mengambil pembalut itu, saat itu juga pintu kamar itu menutup dengan keras, seperti dibanting. Serentak saya pun kaget sekaget-kagetnya. Dengan cepat saya keluar dari bawah ranjang tersebut sambil berteriak, minta tolong, berharap ada yang mendengar saya. Dan ketika saya berhasil keluar dari bawah ranjang tersebut, saya sempat menoleh ke sebelah kiri, dan lemari itulah yang terlihat. Bukan lemarinya yang membuat saya semakin takut, tetapi sesuatu yang ada di atas lemari belajar itulah yang membuat rasa takut saya semakin memuncak menjadi level 30. Yang saya lihat saat itu adalah seutas tali tambang yang disimpan rapi di atas lemari belajar tersebut dengan beralaskan kain putih dan sebuah bandana berwarna merah. Saya pun dengan tergesa-gesa melompat ke arah pintu dan membuka pintu itu sekuat tenaga. Padahal tak perlu pakai tenaga pun pintunya bisa terbuka karena memang tidak terkunci. Maklum karena rasa takut yang teramat. Ketika pintu terbuka saya sudah tidak melihat lagi si nenek di depan pintu. Tanpa pikir panjang dan saya pun berlari keluar dan kembali ke rumah si nenek kosan. Karena dalam hati saya berkata masih ada satu tugas saya pada si nenek tersebut. Tugas saya satu lagi adalah untuk menanyakan letak makam wanita yang bunuh diri itu pada si nenek tersebut. Ketika saya di depan rumah si pemilik kosan, si nenek sudah ada dan sedang duduk kembali di teras. Saya pun tanpa basa-basi langsung menanyakan tempat lokasi makam wanita itu dimakamkan. Dan tanpa menanyakan siapapun yang tadi menutup pintu kamar dengan keras. Dan anehnya kali ini si nenek dengan mudah menyebutkan nama daerahnya, yaitu daerah Subang. Tanpa lama-lama saya pun berpamitan sambil meminta maaf atas kesalahan L dan berterima kasih lalu bergegas pulang sambil membawa pembalut itu dengan rasa takut. Setibanya di rumah lalu saya membungkusnya dengan kantong plastik yang saya ambil dari dapur. Tapi saya bingung dan takut kalau saja saya menyimpan pembalut ini di rumah saya. Takut terjadi apa-apa nantinya di rumah. Akhirnya setelah mandi saya pun bergegas kembali keluar rumah sambil membawa pembalut itu.
Dan saya putuskan untuk begadang malam ini di sebuah minimarket yang buka 24 jam. Karena saya takut sekali untuk tidur di rumah. Dengan keadaan membawa pembalut tersebut, saya pun menelpon teman saya untuk meminta menemani saya begadang malam itu. Dan ya, jawabannya membuat saya tenang karena dia mengiyakan ajakan saya. Dan tak disangka-sangka, ternyata ketika teman saya ikut menyusul dan menemani saya pun menyimpan pembalut tersebut di belakang mobil dan kami pun asik ngobrol. Dan saya menceritakan kejadian yang saya lakukan di kosan tadi. Ada yang menertawakan dan ada juga yang bengong. Teman-teman saya mendengar cerita saya itu. Tak terasa matahari pun mulai muncul. Dan lagi-lagi mataharilah yang membuat hati dan pikiran saya tenang. Saya selalu bahagia ketika melihat matahari. Setelah pertemuan bersama teman-teman saya itu, saya pun tak sabar ingin segera pergi ke rumahnya L untuk membawa kabar baik ini dan memperlihatkan sesuatu yang saya bawa. Akhirnya saya pun tiba di rumah L sekitar pukul 9 pagi. Saya pun masuk ke rumahnya L dan bertemu dengan L dan keluarga yang lainnya. Lalu saya memperlihatkan sesuatu yang saya bawa di dalam kantong kresek, yaitu pembalutnya L. L dan keluarganya pun kaget dan mempertanyakan dari mana saya dapatkan pembalut itu. Lalu saya menceritakan semua kejadian yang saya alami, saya lihat dan saya dapatkan. Tak butuh waktu lama, mamanya L pun langsung mengajak saya dan saudara-saudaranya untuk pergi ke Garut menjemput si kakek yang mau mengobati L tersebut. Setibanya di Garut, tanpa lama-lama, si kakek langsung masuk ke dalam mobil. Belum juga pergi, tiba-tiba si kakek menyuruh berhenti di sebuah pasar di Garut. Dan ternyata si kakek membeli sesajen yang saya sendiri pun tidak tahu dan tidak mengerti itu apa. Lanjutlah kami melanjutkan perjalanan menuju Subang dan tibalah di sebuah desa. Lalu kami pun menemui salah satu seorang warga yang tujuannya untuk menunjukkan dan mengantarkan kami ke tempat makam wanita tersebut. Karena warga di situ kebetulan banyak yang tahu lokasi makamnya, jadi kami tidak menemukan kesulitan untuk menemukan makamnya. Dan tibalah kami di sebuah makam yang bernama Marlina Sulistianingsih. Jantung saya kembali berdetak. Saya kembali mengingat kejadian-kejadian yang saya alami bersama L. Duduklah kami bersama si kakek di samping makamnya sambil berdoa. Lalu si kakek mendoakan wanita itu. L yang berada di situ juga tiba-tiba menangis sejadi-jadinya sambil dia mengucapkan maaf, maaf dan maaf di makam itu dengan berulang-ulang. Maafkan aku Marlina, tutur L sambil menangis terisak-isak. Setelah selesai si kakek berdoa, lalu dia menyiramkan air dan bunga di makamnya. Pulanglah kita, tapi masih ada satu hal lagi yang bikin saya mengganjal, yaitu pembalut. Karena saya pun hampir terlupa memberikannya pada si kakek. Akhirnya saya pun memberikan pembalut itu pada si kakek. Entah apa yang si kakek itu lakukan pada pembalutnya di dalam mobil. Tapi tidak lama kemudian si kakek memberikannya pada L dan menyuruh membuang pembalut itu dengan syarat badan harus dalam posisi membelakangi sungai dan harus dibuang di sungai yang mengalir deras. Oh ya, si pembalut itu pun dibungkus oleh si kakek dengan kain kafan layaknya mayat. Akhirnya saya pun menemani L. Setelah kejadian itu, L sudah meminta maaf di makamnya. Lalu pembalut itu sudah dibuang dan L sudah diberi doa juga. Dan si kakek berpesan agar lebih rajin beribadah dan berhati-hati dalam mencari tempat tinggal, terutama untuk lebih berhati-hati membuang bekas pembalut, tutur si kakek. Kami bersyukur akhirnya kejadian menyeramkan itu tidak muncul lagi sampai saat ini kepada L. Dan saat itu L masih tetap tinggal di kosan yang itu karena menurut si kakek kosan itu aman. Dan L pun bertahan hingga kurang lebih 2 tahun di sana. Sebenarnya saat ini kami sudah tidak berhubungan lagi. Sudah hampir 2 tahun kami berpisah. Tapi saya tetap menjaga komunikasi bersama L. Sekedar hanya untuk menanyakan kabarnya. Nah, itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.